Kita di rumah aja kan? Iya ya. Shalom. Stay at home ya. Jangan kemana-mana. Tonton terus Suara Gembala dan nikmati hadirat Tuhan. Tapi sambil di rumah aja ya. Jangan lewatkan Suara Gembala diupdate setiap hari Minggu jam 6 pagi. Selamat menonton. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kembali lagi di Suara Gembala GWS Kaliasin Surabaya. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku
segala berkat-Mu yang bisa Kau berikan kepada kami, hingga kami bisa sekali lagi Tuhan di sini Tuhan, untuk bersama Tuhan menyembah-Mu ya Tuhan, untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya sekali lagi firman yang disampaikan oleh Pak Gembala ya Tuhan bisa menjadi berkat, bisa menjadi rema ya Tuhan, untuk kami semua yang mendengarkan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Ibu Bapak yang ada di rumah pada hari ini, saya percaya Ibu Bapak diberikan kekuatan, kesehatan, panjang umur, bahkan menghirup udara yang segar. Semua itu pemberian daripada Tuhan, itu yang harus kita syukuri. Ya, kita mengucap syukur kalau pada hari ini Ibu Bapak boleh mengikuti ibadah online, kemurahan daripada Tuhan. Kita sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan, karena Tuhan Yesus yang layak disembah, dipuji, diagungkan, dimuliakan. Tiba saatnya kita akan menyiapkan piring hati kami untuk baca firman Allah. Pembacaan firman Allah terdapat di dalam kitab Amsal Sulaiman, pasal 13, ayat yang ke-13. Sekali lagi, kitab Amsal Sulaiman, pasal 13, ayat yang ke-13. Demikian firman Allah bunyinya. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasannya. Amin. Berbahagia sekali Ibu Bapak yang ada di rumah saat ini, yang sudah baca firman atau mendengar firman Allah di dalam kitab Amsal Sulaiman 13 ayat 13. Dalam firman ini benar-benar kita renungkan, dalam firman ini benar-benar kita lakukan. Ya, bagian yang pertama tadi dikatakan siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Ya, banyak saudara-saudaraku orang yang meremehkan firman. Ya, waktu firman di gereja banyak yang berbicara satu dengan yang lain, tidak memperhatikan firman yang disampaikan hamba Tuhan itu. Ada yang yaitu gadgetnya untuk permainan-permainan, tidak memperhatikan firman, sehingga dia meremehkan firman. Orang yang seperti itu akan menanggung akibatnya. Tapi di sini tidak ada, di luar sana yang banyak. Ya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Dinis katakan, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Yaitu berarti orang itu tidak sungguh-sungguh. Ya, hanya ya ke gereja sih ke gereja, tapi tidak sungguh-sungguh. Waktu firman Allah itu disampaikan, ada yang ngantuk, ada yang ngomong, ada yang main gadget dan sebagainya. Tapi di sini tidak ada. Di luar sana banyak. Di sini semuanya baik, semuanya yaitu taat mendengarkan firman Allah yang disampaikan oleh hambanya. Ya, di sini katakan orang yang tidak sungguh-sungguh. Ya, yang meremehkan firman Allah itu akan menanggung akibatnya. Seperti satu gambaran, yaitu di dalam Injil Lukas itu dituliskan demikian. Ya, orang yang tidak sungguh-sungguh, dalam Injil Lukas pasal 8 itu di dalam ayat yang ke-5 bagian B. Ya, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang, dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapatkan air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Nah, puji Tuhan, di sini ada dua macam. Orang yang sungguh-sungguh, orang yang tidak sungguh-sungguh. Orang yang meremehkan firman Allah itu menanggung akibatnya seperti, yaitu benih itu gambaran firman. Itu ditaburkan, dia jatuh di pinggir jalan. Ya, akhirnya benih itu diinjak-injak dan dimakan oleh burung. Sehingga orang itu ke gereja tidak mendapatkan apa-apa. Ya, dan sebagian lagi yaitu jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapatkan air. Ya, dan sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Tidak mendapatkan apa-apa orang yang meremehkan firman.
Tetapi orang yang tidak meremehkan firman, yaitu di dalam ayat 8, dan sebagian jatuh di tanah yang baik dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat, sehingga kerohanian mereka menjadi dewasa, tidak menjadi kanak-kanak. Kalau itu jangan meremehkan firman. Kalau meremehkan firman itu akan menanggung akibatnya. Contoh di dalam Alkitab, yaitu orang yang meremehkan firman. Kita akan baca di dalam kitab Yunus pasal yang ke-1, demikian firman Allah. Orang yang meremehkan firman akan menanggung akibatnya. Akibatnya bagaimana? Kita baca Yunus pasal 1. Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Ayat 1. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yapo dan mendapatkan di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Nah, ini akibat orang yang meremehkan firman, berarti orang itu menjauhkan diri dari hadapan Tuhan. Ya. Orang yang menjauhkan diri dari hadapan Tuhan itu akan menanggung akibatnya. Padahal Yunus ini, firman Tuhan datang kepada Yunus. Yunus diutus untuk pergi ke Niniwe, untuk memberitakan kabar baik, kabar keselamatan. Karena orang Niniwe dosanya sudah memuncak sampai di hadirat Tuhan. Dan Yunus ini suruh ke sana untuk memberitakan kabar baik pertobatan, supaya orang Niniwe tidak ditunggang balikkan oleh Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Yunus ini meremehkan. Dia pergi ke Yapo, cari tiket langsung ke Tarsis bersama-sama dengan mereka. Apa yang terjadi? Dia naik kapal, dalam perjalanannya menanggung akibatnya. Akhirnya apa terjadi? Akhirnya dalam ayat 4, tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut. Lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir terpukul hancur. Gara-gara Yunus ini yang jauh dari hadapan Tuhan. Dia naik kapal. Akhirnya Tuhan murka. Tuhan menurunkan angin ribut ke laut. Lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir terpukul hancur. Awak kapal semuanya menjadi takut. Masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam lautan segala muatan kapal untuk meringankan beban kapal itu, supaya kapal itu tidak hancur atau tenggelam. Lalu apa terjadi? Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ lalu tertidur dengan nyenyaknya. Yunus akan tidak ada apa-apa. Dia turun ke bawah di kapal itu, dia tidur dengan nyenyaknya. Lalu apa terjadi? Awak kapal bertanya kepada mereka. Gara-gara Yunus ini, kapal ini hampir hancur. Akhirnya dia membuang undi. Yang kena undi adalah Yunus sendiri. Yunus merasa salah. Dia berkata, aku adalah orang Ibrani. Aku percaya kepada Allah. Karena aku jauh dari hadapan Allah, menanggung akibatnya. Kapal ini hampir hancur, hampir akan tenggelam. Kalau gara-gara aku, lemparkan aku ke dalam laut, supaya kapal ini menjadi ringan. Benar, saudara-saudaraku. Akhirnya gara-gara Yunus ini, Yunus mengakui dan Yunus dilemparkan ke dalam laut. Dan akhirnya Tuhan mengirimkan ikan yang begitu besar. Akhirnya Yunus dimakan ikan. Dan Yunus tidak mati dalam perut ikan. Dia masih hidup. Di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam.
Lalu apa yang terjadi waktu di dalam perut ikan itu? Yunus sempat berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Coba kita baca di dalam Yunus pasal 2 ayat 1. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Ayat 2, katanya dalam kesusahanku, aku berseru kepada Tuhan, dan ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati, aku berteriak, dan kau dengarkan suaraku. Selanjutnya, di dalam ayat yang ke-9, tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Sekali lagi, tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Satu pengakuan Yunus bahwa keselamatan itu daripada Tuhan. Dia berdoa di dalam perut ikan, dia berseru kepada Tuhan, dia mengucap syukur, dia akan membayar nasarnya. Lalu apa terjadi? Ayat yang ke-10, lalu firmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Setelah Yunus berdoa, setelah Yunus mengucap syukur, setelah Yunus bernasar dan dia akan membayar nasarnya, Tuhan mempunyai belas kasihan. Diberikan kesempatan yang kedua kali. Yunus akhirnya ikan itu pun menumpahkan Yunus ke darat. Ya, akhirnya Yunus selamat di darat. Akhirnya apa yang terjadi? Yang kedua kali firman Tuhan datang kepada Yunus. Yang pertama kali Yunus mengingkari, meremehkan, menanggung akibatnya. Untung Yunus ini tidak mati, masih diberikan kesempatan oleh Tuhan. Dia di dalam perut ikan, dia bisa berdoa, mengucap syukur, dan dia berjanji akan membayar nasarnya. Sekarang kita melihat di dalam Yunus pasal 3 ayat 1. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Demikian bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan, besarnya 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Akhirnya ayat 5, orang Niniwe percaya kepada Allah. Lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka baik yaitu orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Ya, ini saudaraku, bagian yang kedua, yaitu Yunus, dia sudah berjanji dia akan membayar nasarnya. Ya, dia tidak akan meremehkan firman. Dia mentaati firman itu. Dia berangkat ke Niniwe. Dia memberitakan kabar untuk Niniwe bahwa 40 hari lagi kota Niniwe akan ditunggang balikan. Tapi orang-orang Niniwe, orang yang percaya kepada Allah, dia akhirnya dia mau yaitu berdoa kepada Allah, mohon ampun. Dia berpuasa, orang dewasa maupun anak-anak, dia berpakaian kabung, ya, untuk menyelamatkan Niniwe. Karena Niniwe 40 hari lagi nanti akan ditunggang balikan. Dan orang-orang Niniwe ini percaya kepada Allah. Dia berdoa, dia berpuasa, baik orang dewasa maupun anak-anak, baik hewan, semuanya ya berpuasa dan berkabung. Itu sampai kedengaran di singgasana, yaitu raja pun mendengar. Akhirnya pun raja pun turun dari tahtanya. Dia merendahkan diri, dia berpuasa, dia menyerukan semua kepada rakyatnya, baik dewasa, anak-anak, baik kambing, baik seluruh hewan, apapun tidak boleh makan rumput ataupun air.
semuanya berpuasa dan berkabung, dan raja itu duduk di abu. Ya, semuanya merendahkan diri dan berdoa. Apa yang terjadi? Benar, saudara-saudaraku, doanya telah dikabulkan oleh Tuhan. Karena orang Niniwe telah berubah dari kejahatan menjadi baik. Akhirnya Tuhan tidak menunggangkan yaitu kota Niniwe. Tuhan tidak, yaitu malapetaka dan Niniwe nggak sampai terjadi. Akhirnya Niniwe diselamatkan. Karena apa? Doa-doa orang-orang yang percaya dan dengan berpuasa, sehingga ada mujizat terjadi. Akhirnya perbuatan mereka yang jahat berbalik menjadi berbuat baik. Akhirnya Tuhan mempunyai belas kasihan, murka Tuhan tidak ditimpakan kepada Niniwe, dan Niniwe diselamatkan oleh Tuhan. Itulah kejadiannya, peristiwa yaitu Niniwe itu, yaitu bagian yang pertama. Tadi Yunus meremehkan, Yunus menanggung akibatnya terjadi kena pribadinya sendiri, ya, sehingga sampai dia masuk dalam perut ikan. Tapi Yunus masih diberikan kesempatan yang kedua kali, karena Yunus sudah berdoa, mengucap syukur, membayar nasar, dan nasarnya akan dibayar. Yang kedua kali firman Tuhan datang kepada Yunus. Yunus diperintahkan pergi ke Niniwe. Dia pergi ke Niniwe. Apa yang terjadi benar? Pemberitaan kabar baik itu telah diterima orang Niniwe itu, sehingga orang Niniwe yang percaya kepada Allah, dia bertobat, yang jahat menjadi baik, dia berpuasa, berkabung, ya, baik pun raja maupun semua rakyatnya, baik hewan ternaknya, tidak boleh makan, tidak boleh minum, dan berpuasa, berdoa kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan mempunyai belas kasihan. Niniwe dipulihkan dan Niniwe tidak ditunggang balikan. Begitu juga kepada saudara dan saya. Sekali lagi, saudara, jangan selalu meremehkan firman. Firman itu iya dan amin. Karena firman yang jatuh dari mulut Allah itu, firman tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman itu akan tertanam di dalam hati kita. Kita renungkan dan kita lakukan. Kita mempercayai firman Tuhan itu iya dan amin. Ya, kalau Tuhan yang berjanji, ya, Tuhan yang akan memberikan saudara yang dan saya. Kalau Tuhan sudah berjanji, beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hati. Ya, jangan separuh-paruh. Ya, janji Tuhan apa? Kalau kita beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati, roti dan air sebagai makanan dan minumanmu. Dan Tuhan berjanji, aku akan menjauhkan sakit penyakit dari tengah-tengahmu. Kali itu, pada hari ini firman Tuhan yang disampaikan ini adalah termaterai dalam lubuk hati yang dalam. Kita renungkan dan kita lakukan. Sekali lagi, jangan meremehkan firman Allah. Hendaklah kita benar-benar mentaati dan melakukan akan firman Allah, supaya kehidupan saudara diberkati dan menjadi dewasa rohaninya. Amin. Kita akan berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, kembali kami menghampiri tata Tuhan pada hari ini. Kami mengucap syukur, terima kasih hadirat-Mu, lawatan zaman dan kuasa-Mu, sehingga hari ini kami bersekutu melalui firman Allah. Dan firman Allah selalu mengingatkan dalam kehidupan setiap pribadi demi pribadi, supaya kami kalau beribadah, baca firman Allah, supaya kita tidak meremehkan firman. Ya, kalau orang yang meremehkan firman akan menanggung akibatnya. Hendaklah kita taat akan firman Tuhan. Kami percaya orang yang taat kepada Tuhan, orang itu akan diberkati dan dibela oleh Tuhan. Kami percaya Niniwe yang mau ditunggang balikan, dan Niniwe sekarang dipulihkan karena dia mau berbalik, yang jahat menjadi baik. Dia mau berdoa, dia mau berpuasa, ya, dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kami percaya Tuhan tolong, Tuhan pulihkan Niniwe. Kalau Tuhan sudah pulihkan Niniwe, Tuhan akan pulihkan saudara dan saya. Apa yang menjadi persoalan masalah saudara pada hari ini? Jangan pandang persoalan masalah, pandanglah kebesaran Tuhan. Tuhan masih sanggup menolong saudara dan saya. Tangan Tuhan tidak singkat, pendengarannya juga tidak kurang tajam untuk mendengar. Kami percaya doa orang benar-benar dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Terima kasih. Kau materikan firman-Mu dalam lubuk hati yang dalam. Kita renungkan, kita lakukan. Memberkati ibu bapak,
pada hari ini di dalam rumah tangganya. Rukun, damai, sejahtera, bahagia. Tuhan memberkati pekerjaan usahanya, apapun di rumah, jadikan berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Anak-anaknya yang studi, yang skripsi, Tuhan campur tangan, tambahkan hikmat akal budi. Hikmat berselaman kepada Daniel berikan kepada anak-anakmu. Terima kasih sekali lagi, berkati jemaatmu yang ada di rumah, seluruh keluarganya diberkati terutama keselamatan. Terima kasih. Sekarang kami berdoa buat negara dan bangsa kita, Republik Indonesia. Kepala negara Bapak Jokowi, wakilnya Bapak Kiai Makhrul Amin, dan seluruh kabinet Indonesia Kerja, lembaga tinggi negara, tingkat pusat, daerah, kota Surabaya, aparat keamanan TNI, Polri, diberkati Tuhan. Hikmat, marifat Tuhan berikan para penjabat, para pemimpin untuk menjalankan roda pemerintahan dengan baik, untuk memulihkan situasi negeri ini kembali menjadi masyarakat adil dan makmur. Di seluruh Indonesia cukup sandang, ada pangan, papan, keamanan di mana-mana. Semua langsung terima selamat daripada Tuhan. Bapak, kami berdoa Provinsi Jawa Timur, Ibu Khofifah selaku Gubernur Jawa Timur, Wali Kota Surabaya Bu Risma, Engkau berkati program kerja pun Tuhan campur tangan, kesejahteraan kota juga kesejahteraan kami. Terpuji namamu. Kami berdoa Tuhan untuk pandemi COVID-19, virus corona ini Tuhan yang melanda negeri ini, Jawa Timur, Surabaya khususnya. Kami mohon kemurahan-Mu, kami mohon kuasa-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Pandemi COVID-19, virus corona dalam nama Yesus, kami angkat, kami patahkan, keluar darah Tuhan Yesus hancurkan. Terima kasih Tuhan. Tuhan tolong negeri ini, bumi ini, warganya juga. Kami merindukan Tuhan, warganya untuk kembali beribadah di gereja masing-masing. Ini kerinduan kami. Kami mohon kemurahan-Mu, kami mohon belas kasih-Mu. Terima kasih sekali lagi Tuhan, berkati seluruh pendengar yang mendengar pada hari ini. Terima kasih. Segala puja dan puji, syukur, hormat, kemuliaan, kebesarannya kami persembahkan bagi Bapa Allah yang bertata di dalam kerajaan surga. Tuhan Yesus, kabulkan doa hamba-Mu yang jauh dan sempurna. Hamba berdoa di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa mengajar doa kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Di bumi seperti surga, berikan kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan segala kesalahan kami. Beri kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami pada yang jahat. Karena Tuhan Yesus yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan, bahkan sampai selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan, amin. Demikian Suara Gembala hari ini. Terberkati dengan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kita di masa-masa seperti ini. Stay safe, stay healthy. God bless you.